khawatir nanti malah timbul lagi keluhan-keluhan yang lainnya, ya. Kemarin juga kita sempat membahas tentang perawatan selama kehamilan, itu nanti dibaca-baca Ibu ya. Nah, kemudian untuk pertemuan kedua ini materi kita berbeda dari pertemuan kemarin, ya. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang persalinan dan perawatan nifas, ya. Nah, jadi kalau kemarin tentang kehamilan, sekarang tentang persalinan. Kemudian kemarin juga setelah kita sebelum kita mulai penyuluhannya, kita tes dulu kemampuan ibu-ibu, dan setelah kita kasih penyuluhannya, kita tes lagi kemampuannya, dan alhamdulillah ya, kemarin sudah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan kurang memperhatikan menjadi lebih ternyata begini ya Ibu Bidan gitu. Jadi saya harapkan seperti pertemuan pertama itu sudah baik ya, sudah bagus. Jadi untuk pertemuan kedua juga seperti itu ya. Ya, jadi untuk selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, materi yang kedua dengan materi yang pertemuan pertama dan pertemuan ini berbeda, dan narasumber kita dari Puskesmas. Nah, Aminah dari Puskesmas juga. Narasumber kita pagi ini yaitu ini Ibu Umiana. Ibu Umiana ini adalah bidan senior ya di Puskesmas. Ibu dari Puskesmas Sultan ya. Jadi pengalaman beliau sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Sudah sangat terlatih. Sudah banyak ibu-ibu hamil yang beliau selamatkan, dan tentu saja ya menangani, tentu saja ilmunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Jadi saya harap nanti ibu-ibu bisa mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, dan nanti saya harap seperti kemarin ya, semuanya harus semangat, semuanya harus mengeluarkan pendapatnya ya, dan juga semuanya tidak usah ragu-ragu ya, supaya metode kegiatan kita pagi ini dapat berjalan lancar ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya mempersilakan kepada narasumber untuk melakukan penyuluhan kelas ibu hamil. Pada narasumber saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi saya sudah diperkenalkan sama bidan Ocha, tapi ada salahnya saya memperkenalkan diri lagi ya. Saya bidan dari Puskesmas, saya bidan Umiana. Karena saya baru masuk di materi pertemuan kedua, maka saya belum kenal sama ibu-ibu. Jadi tidak ada salahnya kita memperkenalkan diri lagi. Ya Bu ya, dimulai dari ibu yang paling ujung, oke? Hamil keberapa Ibu Nana? Saya hamil kedua, umur kehamilan saya 5 bulan. Iya. Perkenalkan, saya Ibu Indri atau biasa dipanggil Nunu. Saya sedang hamil ketiga ya Bu, tapi pernah keguguran 1 kali. Umur kehamilan saya baru 18 minggu. Iya. Saya Ibu Ita, hamil ketiga, hamil 2 bulan. Saya Ibu Nurul, baru hamil 3 bulan. Ibu Nurul hamil keberapa Ibu Nurul? Oh iya. Saya Ibu Inesi, hamil keempat. Usia kehamilan saya 5 bulan. Iya. Saya Ibu Nani, hamil kedua, umur kehamilan 5 bulan. Saya Ibu Yanti, hamil ketiga. Umur kehamilan saya 3 bulan. Saya Ibu Lirin, hamil pertama. Umur kehamilan saya 7 bulan. Saya Ibu Sinta, hamil pertama. Sekarang usia kehamilan saya 4 bulan. Saya Ibu Ayu, hamil kedua, umur kehamilan 7 bulan. Saya Ibu Ayu, umur kehamilan saya katanya Bu Bidan sih mau masuk 8 bulan. Saya ini hamil yang kedua, udah 8 kali periksa sama Ibu Bidan. Perkenalkan, nama saya Bidan Dewi. Ini kehamilan saya. Perkenalkan, saya Ibu
bulan yang pertama dulu saya tunjukkan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Dari 12 peserta ada 2 ibu hamil yang hamil pertama ya. Yang lainnya hamil kedua, ketiga, bahkan ada yang keempat. Berarti di sini sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman dari ibu-ibu hamil. Jadi di pertemuan kedua ini nanti ada beberapa yang harus kita bahas. Di sini kita sistemnya sharing Bu ya, kita tukar pengalaman. Nanti bila ada yang perlu kita bicarakan, kita luruskan, nanti kita bahas sama-sama ya. Jadi saya masuk langsung ke materi. Yang pertama itu tanda-tanda awal persalinan. Nah, ibu-ibu yang hamil kedua bisa sharing enggak? Saya tahu ibu yang hamil pertama pengen tahu juga nih tanda-tanda persalinannya apa aja. Mungkin Mbak Nurul ya. Iya, waktu hamil pertama, saya waktu mau melahirkan itu langsung keluar air ketuban duluan, tidak jadi langsung dibawa ke puskesmas. Tapi sama orang puskesmas saya disuruh melahirkan di rumah sakit. Melahirkannya normal dulu. Ya, alhamdulillah ya. Pas waktu saya melahirkan yang pertama itu tanda-tandanya sih keluar kayak darah pecah-pecah, kemudian sakit punggung. Satu lagi. Kehamilan yang pertama sama kedua itu berbeda. Saya pada saat melahirkan yang pertama sakitnya agak lama, dari pagi besoknya baru melahirkan. Terus pas melahirkan yang kedua agak cepat, misalnya siang paginya sakit, terus sore itu sudah saya melahirkan. Terus pertama dan yang berbeda, yang pertama itu sakitnya sakit sekali, terus yang kedua agak ringan. Saya kira Iya, terima kasih, bagus sekali Bu Ibu, makasih ya buat diskusinya, pengalamannya. Di sini kita temukan berbeda-beda ya, beda-beda keluhan ya. Jadi gini, dari gambar yang bisa dibaca, yang bisa dilihat di sini tanda-tanda persalinan tadi sudah ada yang pecah ketuban duluan, terus ada yang sakitnya lama, terus keluar lendir darah, ya itu merupakan salah satu tanda-tanda persalinan. Misalnya rasa sakit yang semakin kuat itu tadi ya Ibu ya. Terus terasa dorongan janin yang semakin kuat di perut bagian bawah. Ya, terus tekanan pada anus semakin kuat. Pernah mengalami tidak ada tekanan rasa di anus? Ya. Kemudian pecahnya ketuban sehingga mengeluarkan lendir dan darah, itu juga salah satu tandanya. Kemudian saat diperiksa oleh bidan, pembukaan jalan lahir sudah lengkap. Jadi karena pas melahirkan dikasih tahu nggak bidannya, oh ibu bukaan segini, bukaan 2 atau bukaan 3 kan? Iya, itu merupakan salah satu tanda persalinan. Kemudian mengenai gambar ini apa yang bisa ibu simpulkan proses persalinan dari gambar sini? Mungkin Ibu Nani. Iya, keluar anak. Mbak Nini. Apalagi? Apa yang bisa ibu gambarkan dari gambar dari ini? Ya, nanti kita jelaskan ya. Ini merupakan proses persalinan, yaitu di mana proses persalinan itu ada 3 tahap atau 3 kala ya. Di kala 1 dimulai dengan saat persalinan sampai dengan pembukaan 10, sampai dengan dimulai dari saat persalinan sampai pembukaan jalan lahir lengkap atau 10 cm. Kemudian ada yang disebut kala 2, dimulai dari pembukaan jalan lahir lengkap sampai dengan bayi lahir, itu kala 2 ya. Biasanya berlangsung 1 sampai 2 jam. Kemudian ada yang kala 3, dimulai dengan segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau ari-ari. Itu biasanya berlangsung 30 menit. Nah, mengenai gambar ini ada yang tanya tadi, ini proses persalinan apa? Proses persalinan itu ada 3 macam. Ada yang tahu enggak apa aja? Ibu-ibu mungkin ada yang tahu apa sih?
Mungkin ada ibu-ibu yang bisa sharing kenapa persalinan pertamanya lebih lama dibandingkan dengan persalinan kedua. Ya, benar sekali. Jadi ini Bu ya, saya jelaskan sedikit. Jadi anak pertama yang kedua itu berbeda. Anak pertama itu dikatakan kalau bahasa bidangnya primi gitu ya. Jadi hamil pertama. Jadi proses persalinannya lebih lama. Ibu bisa buka di buku kaitannya ya. Halaman 11. Coba lihat halaman 11 itu. Iya, ya. Jadi ibu bisa lihat di situ. Nanti kalau ibu di rumah misalnya ada kegiatan, kalau bukunya dibuka. Jadi di sini sudah lengkap Bu ya. Ada proses persalinan. Jadi saat lahir itu bayi lahir setelah 12 jam sejak mulai teratur. Terus yang kedua bisa minta tolong, bisa minta bantu dibacakan Ibu Ayu. Ibu Ayu yang pakai baju pink yang cantik sekali ya Ibu Ayu. Proses melahirkan didahului dengan mulai teratur, semakin lama, semakin kuat, dan semakin sering. Pada kehamilan pertama, bayi biasanya lahir setelah 12 jam sejak mulai teratur. Pada kehamilan kedua dan kehamilan berikutnya, biasanya bayi lahir setelah 8 jam sejak mulai teratur. Ibu masih boleh berjalan, makan, dan minum. Selama proses melahirkan, sebaiknya ibu didampingi suami dan keluarga. Selanjutnya Mbak Cinta. Semuanya ibu bidan? Ya. Jika terasa ingin buang air besar, segera beritahu bidan atau dokter. Bidan atau dokter akan mengarahkan memimpin ibu pengajian sesuai dengan norma rasa ingin mengajian yang timbul. Sebentar dulu Bu Bidan, ini ada juga pengalaman saya. Kok selama proses saya melahirkan itu ya, yang namanya saya itu hanya diurus saja, suami saya itu dari pakai sama Bu Bidan. Ya, tidak. Sebenarnya begini Bu ya, yang mendampingi saat persalinan itu boleh siapa saja, boleh dukun, boleh suami, boleh keluarga lainnya. Tapi kalau ibu memang minta ditemani sama bilang aja Pak bidannya. Ibu, saya minta didampingi suami saat persalinan, pasti kok bidannya akan manggil suaminya, gitu Bu ya. Anak pertama, terus anak juga sedang didampingi oleh suami saya. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu ya. Bidan, tapi saya mau tanya, kamu di gambar sini kok kayak cacing-cacing kayak gitu sih? Oh iya, di situ ini istilahnya ini pilihan KB Bu yang habis viral, tapi nanti ada kelasnya, ada apa namanya, ada pertemuan sesi berikutnya, nanti kita bahas lebih rinci lagi Bu ya. Selanjutnya, selanjutkan ya materinya, ini ada inisiasi menyusu dini. Apa yang bisa Ibu tebak dari gambar? Oh, anaknya itu ya ditaruh di atas ini loh, dada. Ya, benar sekali. Terus Kira-kira itu taruh di dada itu berapa lama Bu Bidan? ada yang tahu ibu-ibu sampai berapa lama anaknya? Mungkin ada yang dari ibu yang sudah melahirkan semua di inisiasi sendiri kan? 1 jam. Ya benar sekali, kita sekali Bu Nora. Memang IFD itu dilakukan selama 1 jam ya. Jadi ya belum pernah ya, ini yang pertama ya. Kata bidan saya nih kemarin nih Bu, kalau pas anak pertama yang ditaruh kita kan di dada menyusukan Bu. Nah itu supaya anak
bikin susu sendiri. Terus habis itu biar dapat ini katanya air susu yang pertama keluar dari kita nih Bu. Nah, soalnya kan nanti saya coba di bidan kan di baru kan yang pertama kan saya bulan. Ya, Mbak Ayu benar sekali ya, itu nanti bayinya ditaruh di atas dada selama 1 jam, disuruh mencari puting susu ibunya. Nah itu berpengaruh besar sekali untuk kelangsungan, untuk keberhasilan di apa namanya, ASI eksklusif nanti ya. ASI eksklusif, ASI eksklusif itu ibu-ibu ada yang sudah pernah dengar ASI eksklusif? Pernah? Ya, Dewi, apa? Saya sama bidannya itu katanya dikasih ASI saja sama 6 bulan. Soalnya pas saya pertama itu ya umur 3 bulan itu sudah dikasih pisang sama neneknya. Belum dikasih sama neneknya, katanya lupa katanya. Jadi rata-rata memang kalau kita di semua ini ya masih ada masih sering mitos-mitos apalagi dari orang. Oh ya, kalau sudah dibuktikan Ibu Bidan sudah menjelaskan sekarang, jadi Ibu harus paham ya. Jadi nanti kalau karena kita masih banyak sekali apalagi mertua ya, nanti kalau kita nggak ikut nanti dibilang menantu durhaka ya. Jadi nanti Ibu Umi nanti akan menjelaskan. Jadi ini sekarang harus dijelaskan ya kenapa tidak boleh itu ya, harus dipahami ya. Nanti kalau pulang ke rumah bisa ngomong pelan-pelan nanti sama mertuanya, sama suaminya, nggak boleh loh buat kesehatan anak kita ya. Nanti ngomongnya mesra ya. Jadi Bu Umi dijelaskan. Ya Mbak Ayu. Tadi Bu saya mau nanya ini ya. Saya kan yang pertama itu operasi Bu Bidan. Terus yang tadi apa namanya IMD itu saya tidak ditaruh bayi saya di atas perut saya. Kira-kira boleh nggak sih saya nanti minta sama dokternya suruh taruh bayi itu di atas perut saya Bu Bidan? Ya, ini Bu Ayu ya. IMD itu sebenarnya waktu operasi boleh. Kalau sebenarnya IMD selama bayinya itu tidak ada masalah. Misalnya bayinya tidak nangis atau tidak bernapas aneh, berarti tidak boleh di IMD. Atau bayinya kurang beratnya dari 2.500, berarti tidak boleh di IMD karena bahaya juga untuk bayinya seperti itu. Ya. Itu harusnya langsung begitu bayi lahir langsung diletakkan di dada ibu. Ya, nah itu tadi seperti saya jelaskan itu tergantung kondisi bayi. Mungkin bayi kakak iparnya Mbak Sinta bermasalah, mungkin tidak nangis pas lahirnya atau ada masalah lain seperti itu. Iya. Terus, nah tadi ada Mbak Nunu yang nanya masalah KB. Ini ada KB pasca melahirkan. Ibu-ibu yang sudah melahirkan kedua kali, sebenarnya pernah pakai KB nggak? Bidan kan kemarin anak kedua saya disarankan pas melahirkan itu dipasangkan KB. Bagaimana itu? Apakah aman gitu? Bagaimana? Biasanya kan saya pakai suntik aja begitu. Tapi kemarin disarankan untuk pakaikan KB setelah melahirkan spiral namanya itu. Nanti kita bahas Bu ya, satu dulu pertanyaannya. Jadi ini dulu dari KB pasca salin, apa yang Ibu bisa lihat dari ini gambar-gambar ini? Ada yang tahu ini apa? Oh itu harus dimasukkan sewa ini ya, Iya, benar sekali. pas pertama saya juga pakai sendiri katanya bidannya sih ini 8 tahun namanya. Ya. Ini memang ini
IUD. Ini memang masa kerjanya selama 10 tahun ya. Terus ini apa? Ada yang pakai ini enggak? Ada yang tahu ya? Susuk ya, susuk. Kalau biasanya bahasa awamnya kita susuk, tapi namanya sebenarnya implant. Jadi ini diletakkan di bawah kulit ya. Kemudian apa lagi Bu? Sebelahnya. Jadi gini, KB ini ada dibagi menjadi dua, ada yang jangka panjang dan jangka pendek. Jadi yang kita lebih fokuskan ke apa namanya KB pasca persalinan ini yang jangka panjang, tapi tak apa, kita harus mengenal KB itu apa aja sih gitu ya. Dan jangka panjang ini dulu ya. Tadi sudah disebut IUD, implant, apa lagi ini? Ini gambar kontrasepsi mata ya. Jadi ini steril istilahnya, bahasanya di kampung kita atau di desa. Iya. Jadi ini nanti saluran telurnya diikat atau dipotong atau dijepit. Nanti berarti tidak bisa terjadi proses kehamilan ya. Seperti itu. Terus di sebelahnya ini pernah lihat atau pernah dengar? Ibu Ningsih yang kemarin banyak sekali keluhannya tentang KB itu takut suami. Coba Ibu Ningsih ceritakan pengalamannya tentang KB dulu. Karena kemarin itu Ibu harus Ibu Umi kemarin Ibu Ningsih itu pengen KB tapi suaminya nggak kasih. Coba Ibu Ningsih cerita lengkapnya bagaimana? Oh ya, begini kan saya udah hamil yang keempat ini Ibu. Yang pertama saya pakai implan, terus pas dilepas itu udah susah sekali, katanya sudah ke dagingnya, jadinya saya tidak berani lagi pakai. Terus yang keduanya itu kebetulan alhamdulillah dikasih itu kayak bentuk T itu, pas lahir anak saya langsung dimasukkan yang itu. Nah terus yang sekarang yang keempat ini karena kemarin suami saya pengen anak lagi, kebetulan saya belum punya anak perempuan, jadinya suami saya maunya anak perempuan, jadinya itu saya lepas lagi Bu. Nah terus bidannya anjurkan yang keempat ini langsung itu kayak operasi itu ya, di steril, tapi saya takut Ibu bidan. Nanti juga ya lihat Ibu Ningsih. Tapi saya takut Ibu bidan, nanti kalau sudah dioperasi kita bisa kerja nggak kayak di sawah. Saya kan kerjanya di sawah Ibu. Saya takut nanti angkat-angkat yang berat dan berpengaruh. Itu saja. Iya, terima kasih Bu Ningsih sudah menceritakan. Ada lagi yang masih berkendala dengan KB ini, kan KB harusnya sudah ini ya, sudah dipikirkan dari sekarang ya, pertemuan kita yang kemarin. Maaf, tadi ada pertanyaan dari Pak Bu Yanti. Ya Bu Yanti ya, tadi bidannya nyaranin masangnya spiral langsung setelah melahirkan. Jadi kita bahas sedikit Bu ya masalah spiral ini. Jadi memang dia bisa dipasang segera setelah plasenta lahir, itu namanya KB pasca plasenta. Terus dia juga bisa dipasangkan nanti pas ibunya sudah dipas 42 hari. Ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu kemarin mau udah dipasangkan spiralnya? Ibu aman, saya aja Bagus sekali. Iya. Boleh nanti dikonsultasikan lagi, nanti bahas lagi sama suaminya, boleh atau enggaknya ya Bu ya. Sebenarnya nih ya, karena biasanya ada ya pemahaman-pemahaman yang bilang kalau sebenarnya kita nggak boleh ber-KB, katanya kan banyak anak banyak rezeki. Jadi saya pengen tahu nih Bu Bidan, apa sih pentingnya ber-KB itu? Kenapa kita harus ber-KB? Ya. Ya, terima kasih Bu Mumu, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa kita penting ber-KB? Ya, ada istilah banyak anak banyak rezeki. Mungkin ada yang bisa sharing. Kenapa kita harus KB? Ya Ibu. Kebetulan anak saya ini kehamilan yang keempat, terus jarak antara yang pertama sama yang kedua itu agak mepet, jadinya aduh itu repot kita kayak itu teman-teman pergi kondangan, kita masih ngurus anak, gendong, yang satunya minum
Terus kalau udah besar, enak. Apalagi sekarang ibu biaya sekolah itu mahal sekali. Jadinya adalah tabungan-tabungan kita sedikit untuk untuk sekolahkan anak. Iya, benar sekali yang disampaikan tadi ya. Jadi KB itu untuk mengatur jarak kehamilan supaya ibunya nanti bisa mengatur jarak dari anak pertama, kedua atau ketiga, gitu ya. Jadi itu sebenarnya lebih lebih memudahkan ibu untuk kesehatannya ibu juga. Misalnya istilahnya gini nih, hamil tuh ibaratnya kayak balon bu ya. Kalau terlalu sering ditiup, dia juga akan meledak. Nah itu salah satu gambarannya. Jadi pentingnya KB itu, ya bu ya. Ya masalah KB mungkin ada yang masih Sinta ya. Kan gini Bu Bida, kemarin itu sudah 4 kali saya periksa kan. Terus Bu Bida itu ngomel aja. Dibilang nih saya belum pilih KB. Saya bingung karena saya kan masih hamil yang pertama. Tapi suami saya itu maunya habis melahirkan langsung nanti lagi buat lagi anak. Nah, Bu Bida bingung kan saya apa lebih cocok buat saya ini, kan kasihan anak saya nanti nggak dapat air susu. Nah gimana kan yang cocok buat saya. Baik, terima kasih. Sebaik-baiknya jarak persalinan dari jarak persalinan pertama ke kedua itu minimal 2 tahun bu ya. Jadi nanti saat ibu sudah melahirkan itu bingung milih KB, takut asinya, takut air susunya habis. Ya, ini ada Mbak Anissa mau menambahkan ya. Iya, jadi pertanyaan Ibu Ririn ya, aduh saya tuh kaget loh, masa baru dikeluarin, buat lagi, ya ampun, saya kaget Ibu Ririn. Ya tapi begini ya, oh iya, aduh, Ibu sih, sama-sama cantik, terima kasih. Iya maaf Ibu Sinta ya, tadi Ibu Sinta itu saya tetap kaget saya sih. Iya, jadi begini Bu Sinta, kalau masalah KB itu ibu-ibu ya, memang ini harus ada komunikasi yang sudah kita bahas kemarin, harus komunikasi efektif. Jadi harus memang melibatkan suami ya. Suami itu memang harus harus setuju ya. Kita harus minta pendapatnya. Jadi saya sarankan kepada Ibu Sinta, nanti Ibu Sinta nanti Bu Umi kan yang akan menjelaskan, nanti Bu Sinta bisa sampai paham, kemudian diomongin pelan-pelan dengan suami ya. Saya rasa kalau suami saya sama kita, dia pasti suami juga memikirkan hal yang terbaik. Saya rasa juga suami memang menginginkan seorang anaknya, itu kan memang kalau suami itu hal yang wajar. Tapi kan mereka mungkin belum tahu ya, semua hal itu akan dipahami setelah dikasih tahu ya. Jadi Ibu Sinta harus tetap berkomunikasi dengan baik dengan suami, mungkin juga bisa melibatkan mertuanya yang dekat sama suami ya. Jadi harus diobrolkan dengan suami, ini yang terbaik untuk istri anak ya. Apalagi Ibu Sinta benar tadi ya, anak itu harus mendapatkan ASI yang tadi banyak sekali kita dengar itu ASI. Jangan sampai kita menyesal, suami juga menyesal nanti kalau sudah dewasa. Katanya itu walaupun kita punya harta banyak, kita ingin memberikan ASI yang paling baik untuk anak kita, itu sudah tidak bisa ya. Jadi memang harus diobrolkan nanti. Dan saya juga sarankan intinya KB itu sebanyak pilihan kan ya. Memang kita harus menganjurkan itu pasti metode kontrasepsi jangka panjang ya. Tapi semua KB itu baik daripada tidak ber-KB ya. Ya di situ saya tambahkan sedikit. Ada lagi yang mau? Ya, sebentar saya menambahkan untuk pertanyaan Mbak Sinta tadi Mbak ya. Mbak kan bingung nih, ingin KB apa yang nggak harus sama ASI. Sebenarnya di sini ada pilihan Pak ya, ada metode aminorelaksasi itu KB alami untuk ibu menyusui selama 6 bulan.
tapi itu tidak efektif kalau ibunya nggak yakin sama dirinya sendiri. Misalnya nyusunya nih lewat dari 2 jam, berarti udah nggak efektif ya Bu ya. Itu hanya berlaku untuk ibu yang ASI eksklusif saja. Nah, terus ada pilihan lain untuk ibu, ada IUD, misalnya itu lebih efektif lagi. Terus ada iklan. Nah, untuk IUD ini ibu bisa masang nanti, misalnya setelah placenta yang saya jelaskan tadi, sama pas 42 hari ibu melahirkan. Jadi IUD ini walaupun jangka pakainya sampai dengan 10 tahun, nanti misalnya ibu umur anaknya 2 atau 3 tahun ibu mau program lagi, ibu bisa lepas IUD-nya, ibu bisa langsung hamil. Nah, dan kedua itu ada implan juga, itu yang masa pakainya sama 3 tahun. Jadi sama-sama ada pengaruhnya ASI, jadi tidak mengganggu produksi ASI. Yang itu Bu ya. Bagaimana? Jelas Ibu Sinta? Nah, jadi itu ke efek samping IUD. Jadi ada yang tahu nggak, ada yang pakai IUD di sini ibu-ibu sebelumnya? Sebelum hamil ada yang pernah pakai IUD? Iya, Ibu Ita kemarin pakai apa? Ibu Ita anak pertama, anak pertama. Tidak KB. Oh, tidak boleh ber-KB. Oh, kaget lagi saya ya. Ada lagi yang ini Ibu Nora. Ya, Ibu Nora. Ibu Nora ini dari tadi banyak banget pengalamannya ya. Ayo Ibu Nora. Bagaimana pengalamannya? Hamil kedua ini saya bingung mau memakai KB apa, karena waktu hamil waktu anak pertama itu saya memakai IUD, kok saya seringnya sih ya saya bagian bawah itu. Terus kira-kira ini setelah kehadiran ini kira-kira saya pakai KB apa yang kelebihan dan kekurangannya dari wanita dan Ya, siapa lagi yang pertama pakai IUD? Iya, Ibu Ayu pernah pakai IUD. Ya, tapi dari pengalaman saya, Ibu Nora sama Ibu Sinta, saya pakai IUD. Jadi senang Ibu, tapi kan terus pesan bidannya itu kalau kerak periksa lagi ke bidannya, katanya mungkin posisinya itu berubah. Nah, nanti bidannya periksa lagi di kliniknya atau di puskesmas, kalau berubah kan nanti diganti posisinya atau diganti IUD-nya, kasih yang baru, gitu ya, lebih enak. Itu kata bidannya. Saya periksa bidannya, saya jadi trauma di Ya udah, sekarang kita ini Ya, jangan keram-keram sedikit saja Ibu, udah sakit. kita dengarkan penjelasan dari Ibunya. Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Iya. Nah, gini, memang tadi ada keluhan dari iparnya Mbak Sinta ya Mbak ya. Berarti, oh gitu. Terus ada keram. Ya, itu merupakan salah satu efek samping dari KB IUD. Misalnya ibunya pertama sebelum pakai IUD mensnya 1 minggu. Setelah pakai IUD bisa jadi siklus mensnya memanjang, bisa sampai 8 atau 10 hari. Itu normal saja Ibu. Normal saja. Kemudian untuk keluhan Ibu Nora tadi ada keram. Memang itu juga salah satu efek samping pemakaian KB IUD ya. Jadi saat mens ada terasa keram. Makanya sebelum pemasangan pasti bidannya nanya sebelumnya kalau ibu mens itu sakit nggak? Misalnya sebelum pakai KB IUD, misalnya mensnya ada keram-keram, pas pakai IUD lebih keram lagi gitu. Jadi kalau ada istilah apa, kalau ada misalnya Ibu Nora mensnya sering keram atau nyeri hebat, kita nggak berani masak gitu, karena emang nggak boleh. Ya. Jadi selain IUD kan banyak pilihan lain Ibu. Ibu sekarang anaknya baru kedua ini ya. Nanti Ibu bisa coba implan. Tapi memang yang sebaik-baiknya itu ya IUD sebenarnya, cuma karena Ibu punya masalah atau keram hebat saat pakai IUD ya udah. Berarti Ibu kan bisa pakai IUD ya. Banyak pilihan yang lain. Iya, Ibu Nunu. Apakah semua wanita itu boleh pakai IUD? Apakah tidak ada misalnya dia
ada penyakit ya. Itu tergantung penyakit apa dulu. Jadi untuk pemasangan IUD itu sendiri ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan memasang IUD. Contohnya salah satunya misalnya ibu punya radang panggul, ibu tidak boleh dipasangkan IUD kecuali nanti setelah misalnya sekarang misalnya radang panggul ya, terus nanti 3 bulan sudah negatif nih, sudah nggak radang panggul lagi, boleh pakai IUD. Terus kalau miomnya di mana dulu nih? Ya, memang tidak disarankan kalau untuk yang penyakit-penyakit tertentu, malah kalau miom juga tidak disarankan yang pakai hormonal juga, maka malah makin bahaya dia. Ya. Saya mau nanya, ini kan kehamilan pertama saya rencananya mau pakai IUD, tapi saya takut tuh bidan IUD yang habis hari-hari keluar itu katanya bidannya, saya takut nanti katanya seperti tetangga saya ada IUD-nya yang keluar sama darah nifasnya itu bidan, saya takut makanya jadinya. Terus gimana itu bidan? Apa semua itu bidan? Baik. Untuk pemasangan IUD pasca placenta itu pasca hari-hari ya Bu ya. Memang ada sih sebagian orang yang mengalami keluhan, cuma banyak juga yang biasa-biasa aja, yang rendahin aja kalau pakainya. Mungkin memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak boleh dipasangkan KB setelah melahirkan atau sehabis pasca hari-hari, seperti misalnya saat persalinan ibu mengalami perdarahan, itu juga tidak boleh dipasangkan. Terus masalah yang KB spiralnya keluar gitu ya pas saat nifas, mungkin ada bersamaan dengan darah nifas gitu ya Bu ya. Jadi mungkin ada yang bisa nambahin kenapa IUD-nya keluar. Ibu Yeni dulu pakai apa? Bu Nani. Jadi keluarnya apa namanya IUD dari jalan lahir bersamaan dengan darah nifas mungkin dipengaruhi beberapa faktor juga. Mungkin saat itu pas nifas tuh banyak darah yang keluar. Oh iya, tetangganya maaf keluar melalui darah nifas paling berapa kira-kira itu Bu ya? Baik, ini jadi pertanyaannya Ibu saya simpan dulu Bu ya, nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak. Iya ibu-ibu semua, sebenarnya saya coba menanggapi juga sekarang ya, jadi berbagai banyak pertanyaan dan buat saya menarik sekali ya di kelas ini. Ternyata ibu-ibu hamil sekarang sudah tidak takut membicarakan IUD ya, karena IUD ini memang salah satu KB yang sangat baik untuk wanita ya. Jadi saya coba ini kita mungkin KB itu kan ada 2 jenis ya, ada yang hormonal dan non hormonal ya. Seperti tadi ibunya sudah bilang, KB itu kalau yang hormonal itu seperti balon yang terus diisi di dalam tubuh kita, pasti akan ada reaksi dari tubuh kita ya, apalagi kita perempuan ya. Jadi ibu Ningsi nih pakai KB IUD, ibu Ningsi ya, ibu Ningsi dia pakai KB IUD ya. Iya, ya, coba lihat ibu Ningsi pakai KB IUD, mukanya mulus ya, cantik, iya, seri ya. Ini apa? Karena memang KB yang hormonal itu memberi pengaruh pada tubuh kita ya. Jadi kalau kita pakai yang hormonal itu mungkin akan ada gangguan pada menstruasi, berat badan, di wajah juga akan kusam, timbul flek ya. Memang itu adalah salah satu efek samping dari KB hormonal. Nah, IUD ini sendiri ibu-ibu ini kan termasuk KB non hormonal ya. Jadi ya
Oh ya, mungkin kalau bahasa sederhananya itu ibu hormonal itu kita membayangkan saja di sini ya, hormonal itu apa sih itu seperti obat lah, ya. Jadi kalau yang hormonal itu ibu Nora itu mengandung sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya, supaya kita tidak hamil. Nah, kalau yang non hormonal itu sebuah alat, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya. Jadi makanya kalau di kota-kota itu ibu ayudi itu sudah disebut KB kecantikan, karena kita berat badan kita bisa berarti sekarang ya apa katanya orang itu pelakor, ya. Persaingan kita itu nyata ya, para pelakor itu, jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan sesuatu itu dari sekarang. Ibu jangan sampai kita nyesal nanti sudah ada flek itu, sudah berat badan kita sudah pelakornya langsing singset, ya, kita pintu nggak bisa cukup. Bagaimana itu? Ya berarti suami laki-laki ya itu harus pintar. Makanya jangan sampai suami itu misalnya larang-larang, kamu nggak usah pakai itu nanti, tapi nanti kalau kita jelek dia lebih kita lain, ya. Atau dia bilang saya pasti setia, itu kan kita. Tapi kalau godaan di mana-mana ya, apa katanya Bang Arfi itu, kejahatan tidak terjadi karena dendam, tapi karena ada kesempatan. Jadi itu tuh harus mempertimbangkan, ya. Ayu itu memang kami yang bagus sekali. Nah, mengenai tadi berbagai macam keluhan yang disebutkan oleh ibu itu, ada kerang, ada flek, itu ada benda di dalam tubuh kita akan melakukan reaksi. Tapi seiring berjalannya waktu, tubuh kita akan menyesuaikan diri dengan itu, ya. Jadinya, insya Allah Ibu Nora, nanti kalau misalnya kerang, nah ini yang perlu diperhatikan juga Ibu, dia harus digarisbawahi untuk KB. Kalau misalnya kita mengalami keluhan, biasanya kalau keluhan itu Ibu Nora curhat sama siapa? Ada keluhan? Saya periksa lagi ke bidan. puskesmas. Saya pergi, tapi saya trauma yang pakai itu lagi. Ada nggak yang biasa di sini? Ya, ada yang biasa di sini curhatnya sama tetangga. Ya, jadi karena sering curhat sama tetangga tuh, nanti tetangga bilang sibuk aja kemarin pakai itu. Dia pingsan tiba-tiba di pasar, atau dia nggak bisa bangun gitu. Jadi sering informasi dari pihak-pihak yang tetangga, orang yang belum pernah pakai itu sebenarnya tidak bisa dianggap, dia tidak akurat lah. Jadi kalau ada keluhan itu datang ke bidan, ya. Bidan pun nanti pada Ayudi, jadi tidak akan ya Ibu Nunu, Ibu Nurul, nanti kalau ada keluhan itu datangnya ke bidan. Kalau misalnya kerang keluar darah sedikit, kita langsung kita cabut, kita tanya dulu ibu bagaimana kerangnya, kita kasih obat, ya. Kita kasih obat, kita kasih saran. Kemudian kalau sudah dilakukan, masih saja kita konsulkan ke dokter. Jadi tapi sudah konsul dokter, sudah dokter kasih obat juga, tetap tidak akan kita paksakan Ibu. Pasti kita, mungkin Ibu Nora ini memang tidak cocok pakai KB Ayudi, ya. Jadi kesehatan Ibu memang selalu jadi bahan pertimbangan bidan. Ya, bidan itu sahabat Ibu semua. Jadi jangan percaya sama tetangga, sama apalagi ya 109 tadi ya, sama mertua biasa saja. Nah, mertua jangan ngelawan juga, misalnya jangan dibentak mertuanya, ya. Ibu Ayu pernah bentak mertua kalau di ini? Iya, nggak boleh ya, nanti. Ya, nggak boleh. Jadi seperti itu, ya. Jadi pulang dari sini semua harus paham, apalagi tadi Ibu Sinta, ya, Ibu Sinta, Ibu Ririn, Ibu Nora itu sebenarnya pengen menggunakan ini, cuma takut karena lihat lihat kakak ipar tadi, ya. Dan juga keadaan kakak ipar sama keadaannya Ibu Ririn itu berbeda, ya, tidak sama, ya. Dalam pemasangan pun kita tidak misalnya datang nih ke puskesmas, Bu Bidan, saya pengen pakai Ayudi. Oh ya, naik ke meja periksa, kita pasangkan enggak, ya. Jadi ada pemeriksaan dari kita tensi, dari kita kemudian dari kita pemeriksaan, ada namanya pemeriksaan dalamnya, mungkin kita akan ada pengukuran. Jadi akan dilakukan pemeriksaan yang sudah sesuai standar, yang sudah kami para bidan dilatih. Nah, kalau memang Ibu bisa, nanti kita akan kasih tahu keadaannya, memang bisa kita pasangkan Ibu Nora, ya, supaya tidak bingung, Ibu tidak gelisah jadinya.
Ya, untuk kami masih ada yang ingin sharing atau ada pertanyaan? Iya. Oh iya, Ibu boleh. Iya. Nah, tadi kita sudah sampai KB ya, sudah tadi persalinan, kemudian nifas, sudah KB. Nah, sekarang materi terakhir kita itu kita akan apa ini Ibu? Melakukan jadi kita akan melakukan ya. Dan nanti akan dijelaskan tentang aktivitas fisik ya, yang ibu-ibu hamil boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Baik Ibu ya, sedikit tentang aktivitas fisik ya. Dari gambar-gambar yang bisa Ibu lihat apa? Ini orang apa Ibu kira-kira? Belanja, ya. Terus apa lagi? Menyapu, nyuci, terus berkebun. Kemudian di sini di bawahnya apa? Latihan fisik ringan, ya. Jadi senam terus apa lagi? Berpegangan. Nah, yang tanda merah nih, kenapa dikasih tanda merah sih? Kira-kira apa Ibu? Boleh dilakukan, benar sekali. Jadi olahraga yang tidak dianjurkan kayak apa? Lari. Apa lagi? Badminton, bulu tangkis, kemudian main bola voli. Iya. Jadi untuk aktivitas fisik ini merupakan gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi, Bu ya. Contohnya pekerjaan rumah tadi sudah Ibu sebutkan, menyapu, belanja, mencuci dan berkebun ya. Soalnya kan waktu hamil pertama saya tuh bawaannya pengen tidur baring aja saya gimana ya kalau nyapu sedikit aja sudah capek, sekali capek gitu. Tapi biasanya kok apa sih? Ya. Maksudnya tujuan dari Ibu Nora? Maksudnya tujuan dari aktivitas fisik atau latihan fisik ringan? Iya, tujuannya saya aktivitas. Ya. Jadi Karena waktu hamil saya pertama itu sebenarnya malas soalnya tidur aja gitu nyapu sedikit aja udah lemas udah capek. iya, jadi tujuan dari aktivitas fisik atau latihan fisik atau olahraga itu sendiri merupakan untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya Bu ya. Contohnya kayak peregangan atau dalam pemanasan, latihan beban berjalan kaki, jogging, senam dan lain-lain, atau kegiatan rumah tangga seperti menyapu, ngepel dan nyuci. Jadi itu intinya tujuannya untuk meningkatkan kebugarannya Ibu seperti itu. Mungkin ada yang paham Ibu? Tadi katanya ada senam, gimana sih gerakan senam? Ya untuk senamnya nanti di akhir sesi Bu ya. Ya, nanti kita lakukan senam. Ya. Gimana tadi masalah apa namanya? Tujuannya sudah jelas Ibu Nora? Ya, tadi sudah. Nah, ini bisa dibaca di sini. Ibu bisa lihat di sini Bu ya. Manfaat tadi manfaat aktivitas fisik sehari-hari. Iya, ini kan. Iya, Ibu baik sekali. Ibu, mungkin Ibu Dewi bisa baca tujuannya atau manfaat dari aktivitas fisik di sini apa aja Ibu? Untuk biar kita tidak stres, pertahankan kondisi tubuh, Iya. perbaiki postur tubuh, cegah nyeri pinggang, hamil diri Iya. Bu Sinta, apa lagi? Olahraga persalinan, Iya. bantu tumbuh ari-ari, berat badan bayi normal, juga sembelit. Ya, itu aja ya. Jadi ini tujuan atau manfaat dari aktivitas fisik tadi Ibu ya. Nah, untuk aktivitas fisik sudah jelas Ibu. Iya, pintar sekali. Terus di sini ada kondisi menjaga Ibu Lestari dan Dimas serta bayi sehat. Ibu bisa buka halaman 32 Ibu di buku kajiannya ya.
Maaf sebelumnya Ibu ya, sebelum kita bahas masalah bayi berlahir atau yang lapis itu, nanti kita bahas sedikit tentang pelayanan IPAS. Ya Ibu, pelayanan IPAS. Ya Ibu buka halaman 32 ya. Di situ ada tanda-tanda bayi lahir sehat. Ini sebentar saya edit dulu yang tadi. Ini kita lanjutkan masalah aktivitas fisik tadi Bu ya. Terus gerakan latihan fisik atau olahraga yang harus dihindari ibu hamil. Ibu bisa lihat di sini apa aja. Apa aja Ibu? Membungkuk tanpa berpegangan. Terus gambar yang kedua. Ya, terus menahan napas. Simpangan. Terus apa lagi? Ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan latihan fisik. Ya, lalu lakukan perhitungan jari atau tes bicara. Jangan sampai ibu hamil terengah-engah. Jangan sampai aktivitasnya sampai ngos-ngosan gitu ya Bu ya. Memang intinya ibu hamil tidak boleh terlalu capek. Itu makanya tujuan tadi pembatasan untuk aktivitas fisiknya Bu ya. Itu soalnya latihan fisik yang terus ada latihan fisik itu ada saatnya dihentikan saat seperti perdarahan, keluar darah atau cairan dari darah lahir. Itu tidak boleh melakukan aktivitas fisik Bu ya. Kemudian bengkak di muka, tangan dan kaki, sakit kepala atau pusing, berdebar-debar nyeri dada, apa lagi? Nyeri perut, boleh nggak lakukan aktivitas fisik? Boleh ya. Berat badan menurun, nggak boleh. Terus jangan tidak bergerak, apalagi kalau ada sesak napas Bu ya. Ya, selanjutnya kita berada di sesi akhir. Ini contoh latihan pemanasan, peregangan dan pendinginan. Kita bisa sama-sama melakukan gerakan ini Bu ya. Saya minta ibunya untuk berdiri ya. Ya, kita bergerak sedikit ya, harus semangat ya, harus bergerak jangan lemas. Ibu berbaris. Ya, saya sama Mbak Osha di depan ya. Ikutin gerakannya ya. Harus tegak ya, jangan membungkuk. Ayo kita. Jadi tangannya dipegang Ibu. Ya, saya pegang ya. Ya.